Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini kita masih mengkaji tentang Al-Masail Al-Khams, masalah 5 yang berkaitan dengan 5 pertanyaan yang pernah diajukan oleh Muhammadiyah kepada alim ulama supaya bisa menjawabnya. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Ini yang menjadi topik kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir yang berbicara tentang ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. 5 pertanyaan ini yang disebut atau yang diistilahkan dengan al-masail al-khams, masalah 5 atau al-mabadi al-khams atau al-khamsah, yaitu dasar yang 5 yang mana semua ijtihad Muhammadiyah itu harus dilandasi pada masalah 5 ini. Sehingga masalah 5 ini menjadi penting untuk kita pahami karena ini berkaitan erat dengan manhaj tarjih Muhammadiyah atau metodologi istinbat hukum yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan sumber kita tentang kajian ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah, kita melihat pada kitab yang diterbitkan oleh Hot Committee Kongres Muhammadiyah Yogyakarta yang isinya itu merupakan kesimpulan jawaban masalah 5 dari beberapa alim ulama, yang mana ini jawaban-jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur 1942. Kitab atau buku ini diterbitkan meskipun mengalami revisi ketika dibawa ke Muktamar Muhammadiyah di Jogja tahun 1954-1955 sebagaimana yang ada di HPT jilid 1 yang jenengan miliki. Ada sedikit revisi. Tapi menjadi penting kalau kita melihat pada kitab atau buku ini karena beberapa permasalahan itu tidak muncul di HPT yang kita miliki. Sehingga secara historis dan juga kita mencoba menggali sejauh mana pemikiran itu muncul bisa kita dapatkan di kitab atau buku ini. Tapi yang menjadi pertanyaan sebelumnya, kenapa kok Muhammadiyah penting untuk menanyakan ma huwa sabilullah, apakah sabilullah itu? Sebenarnya ma huwa sabilullah itu erat juga kaitannya dengan ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Ketika Muhammadiyah ingin mengusahakan amal itu maksudnya bergerak di dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan mendirikan berbagai macam amal usaha, bisa panti asuhan, bisa rumah sakit, bisa sekolah. Ketika ini dilakukan oleh Muhammadiyah, ini masuk perkara dunia atau masuk ma huwa sabilullah, masuk fi sabilillah. Di satu sisi ini keduniaan, tapi keduniaan ini membawa ridha Allah. Kalau membawa ridha Allah itu disebut apa? Fi sabilillah. Sehingga Muhammadiyah penting untuk memperdalam tentang makna sabilullah. Makanya yang menjadi dasar pertanyaan ma huwa sabilullah itu apa? Sebab itu bukan ibadah, janganlah digembirakan, karena yang ada perintah khusus untuk menggembirakan itu berkaitan dengan apa?
ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah itu. Kita hanya diperintah untuk menyembah Allah. Di samping itu pula terdapat pendapat yang mengokohkan dengan memasukkan hal itu dalam mujahadah. Dalam apa? Mujahadah. Ada jihad, ada mujahadah. Kalau jihad itu secara khusus memang identik dengan perjuangan secara fisik. Perjuangan secara apa? Fisik. Meskipun jihad secara umum tidak berjuang secara apa? Fisik. Tapi jihad itu lebih identik maknanya secara khusus dengan peperangan secara apa? Fisik. Sehingga muncul mujahadah. Kalau mujahadah itu usaha untuk kita berjihad melawan nafsu kita gitu. Sehingga dulu di pertanyaan mawasabilullah itu yang digunakan oleh Muhammad yaitu mujahadah. Meskipun istilah mujahadah itu di kalangan Muhammadiyah sekarang tidak populer gitu. Karena ada kelompok tertentu yang apa? Sering memakai kata apa? Mujahadah. Meskipun sebenarnya mujahadah itu tidak berkaitan dengan politik apa? Identitas. Tapi kadang-kadang pemilihan diksi istilah itu ya ada bayang-bayang politik apa? Identitas itu. Sehingga penutup khutbah saja atau penutup ceramah saja juga muncul apa? Politik identitas. Kalau apa? Wabillahi taufik wal hidayah itu Muhammadiyah. Tapi kalau wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq apa? NO. Itu kan diksi-diksi yang menggambarkan kayak ini politik apa? Identitas itu. Perintah untuk mujahadah itu ada di dalam firman Allah wajahidu fisabilillah. Wajahidu meskipun ini sebenarnya maknanya mana fisik, tapi dibawa kepada mujahadah karena konteks peperangan sudah tidak ada gitu. Wajahidu fisabilillah gitu. Artinya ada perintah untuk melakukan apa? Jihad di jalan Allah fisabilillah itu. Nah sehingga Muhammadiyah 1938 itu menanyakan kepada para alim ulama, kepada cabang, kepada grup tentang pertanyaan ma huwa sabilullah. Apakah sabilullah itu? Kalau kita lihat di footnote-nya itu, supaya diperluaskan soal ini sebagaimana pada soal yang ketiga yang berkaitan dengan apa? Ibadah. Muhammadiyah ingin memperdalam sebenarnya sabilullah itu cakupannya apa gitu. Ini yang ingin didapatkan jawaban ketika Muhammadiyah melayangkan 5 pertanyaan itu kepada para alim ulama. Kemudian ketika Kiai Haji Mas Mansur itu diamanati oleh Hutbestur atau PP Muhammadiyah untuk memilih jawaban yang masuk gitu, ke pimpinan pusat Muhammadiyah, maka jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur yang disebut dengan sabilullah itu as-sabilu huwat thoriq. Yang disebut sabil itu adalah thoriq. Ini sinonim atau muradif. Artinya apa? Sama. Secara lugatan, secara etimologi yang disebut sabil itu thoriq gitu. Jalan. Ini menarik Pak, karena di HPT kita itu langsung pada makna istilah. Kalau jenengan baca apa? Kitab Masalah 5 yang ada di HPT kita hasil Munas Tarjih Muhammadiyah 1954-1955 itu langsung makna apa? Istilah, tidak mengawalinya dari makna apa? Lugawi atau kebahasaan. Tapi yang ada dalam kitab ini sebagaimana yang dipilih oleh jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur itu ada apa? Makna secara apa? Bahasa. As-sabilu huwa thoriq. Jalan sabil itu adalah jalan. Fasabilullah, maka yang disebut sabilullah itu huwa thoriqu adalah jalan al-musilu yang mengantarkan ila ma yardahullah kepada apa yang diridhoi oleh
Allah, min kulli amalin, dari setiap amal, adzinallahu fi, yang Allah mengizinkan pada amal tersebut. Min kulli amalin itu baik apapun amalnya, baik ibadah makhdhah atau ghairu makhdhah, selama itu membawa keridhaan Allah, maka itu disebut apa? Sabilullah. Wa dakhilun tahta qawaididdin. Sabilullah itu masuk dalam pokok-pokok agama yang tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, walitanfidi ahkamis syariah, dan untuk mengaplikasikan hukum-hukum syariat ala wajhil masyru', sesuai apa yang dikehendaki oleh syariat. Berarti setiap amalan yang tujuannya li'i'la'i kalimatillah, untuk apa? Menegakkan kalimat Allah, atau untuk menerapkan atau mengaplikasikan hukum-hukum syariat, itu masuk apa? Sabilullah gitu. Jadi semua ibadah, baik ibadah makhdhah maupun ghairu makhdhah gitu, yang tujuannya li'i'la'i kalimatillah, itu masuk kriteria sabilullah. Dan definisi ini ketika dibawa di Munas Tarjih Jogja 1954-1955 itu sedikit mengalami apa? Revisi. Ini yang ada di HPT jenengan. As-sabilullah wa tariq al-musil ila ma yardahullah min kulli amalin adzinallahu bihi li'i'la'i kalimatihi wa tanfid ahkami. Sedikit revisi, lebih simple, lebih apa? Simple, maknanya sebenarnya sama ya, tapi kalau ingin kita tahu bagaimana rumusan yang lengkap, yaitu ada di kitab Kiai Haji Mas Mansur tadi. Tetapi yang tidak ada di HPT-nya jenengan, sehingga kalau kita baca HPT sendiri Pak, itu kita nggak connect secara historis karena nggak tahu sejarah apa perumusannya. Yang kedua, itu rumusannya sangat simpel, kalau dibaca sendiri ya apa susah untuk dipahami. Kalau di kitabnya Kiai Haji Mas Mansur itu dijelaskan sabilullah itu mempunyai makna am atau makna general, mempunyai makna apa? Khas, yaitu spesifik. Sabilullah dalam konteks makna general atau umum dikatakan fajami'u abwabil khair, semua pintu-pintu kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang baik, adzinallaha syari'u, yang syari' atau Allah mengizinkan, fahuwa sabilullah al-amah, maka itu disebut sabilullah maknanya secara apa? Umum. Kaiqamatil madaris, seperti mendirikan sekolah itu, mendirikan lembaga pendidikan, sekolah, universitas maupun apapun, termasuk pondok juga, itu apa? Sabilullah secara umum. Wal mustasfayat, rumah sakit termasuk klinik, puskesmas, macam-macam itu ya sabilullah, PKU. Wal malaji, tempat-tempat pengungsian. Nah, ini misalnya negara yang dekat dengan Palestina menyediakan apa? Tenda-tenda pengungsian, itu sabilullah atau camp itu ya. Wa nahwi dzalik, pokoknya semua kepentingan umum itu sabilullah. Wa ammal khassah, adapun yang khusus, fawal jihadu fi sabilid difa'anid din, yaitu jihad di jalan untuk membela apa? Agama, talaban li huquqihi, untuk mencari hak-hak agama, wa ada'an li wajibatihi, dan melunasi kewajiban-kewajiban agama. Ini makna sabilullah secara apa? Khusus yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika memperjuangkan agama dengan melakukan beberapa peperangan. Ada perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, dan seterusnya. Itu sabilullah secara apa? Khusus itu.
Apa yang penting nanti kita coba ya, yang penting dari pengklasifikasian ini Pak. Karena sabilullah itu mengalami apa? Perluasan makna. Nanti ini secara khusus berkaitan dengan pendistribusian zakat itu. Nanti misalnya zakat untuk membangun pondok boleh atau enggak? Untuk bangun masjid itu. Padahal sabilullah di zaman Nabi itu ya untuk peperangan ya. Tapi sebelum kita membahas itu ya. Jadi sabilullah atau dakwah yang sejak awal dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kan dakwahnya lebih pada ibadah-ibadah sosial gitu. Belum masuk pada ranah-ranah ibadah ritual secara spesifik gitu. Yang dilakukan Mbah Yai Ahmad Dahlan feeding ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan mengajarkan surat apa? Al-Maun. 3 bulan itu muridnya tidak dipindah dari surah Al-Maun ke surah yang lainnya. Salah satu dari muridnya yaitu Kiai Haji Suja. Ini tokoh PKU Pak. Jadi tokoh PKU yang ada di Muhammadiyah itu tokohnya siapa? Kiai Suja. Itu berani memprotes, Mbah Yai, kita sudah hafal surah Al-Maun, sudah tahu artinya, sudah tahu tafsirnya. Kenapa kok jenengan enggak pindah-pindah? Mbah Yai Ahmad Dahlan jawabnya sederhana, apakah engkau sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Maun? Jawabannya belum. Ya kalau gitu silahkan cari anak miskin atau anak yatim, kasih makan, kasih pakaian. Kalau sudah dilakukan berarti apa? Sudah mengamalkan Al-Maun. Menunjukkan kalau Muhammad dalam pandangan Mbah Yai Ahmad Dahlan agama itu bukan sekedar ilmu atau berteori, tapi juga amal gitu. Ini gerakan amal Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dengan mengajarkan apa ayat atau surat-surat tertentu dan itu dijadikan basis dalam apa? Beramal. Kalau di Amerika Latin ada muncul gerakan apa? The Theology of Liberation, ya. Teologi pembebasan. Mereka Katolik mengutip Bible, ayat dari Alkitab ya, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu dikutip sampai diamalkan satu-satu gitu. Kalau sudah bisa mengamalkan baru ke ayat berikutnya. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan 1912-an gitu, sudah apa? Melakukan itu gitu. Kalau Theology of Liberation itu 1960-an itu. Kemudian schooling, ya, ini gagasan Mbah Yai Ahmad Dahlan sejak awal mencoba apa? Memperbaiki sistem pendidikan. Pendidikan yang ada di Indonesia lebih coraknya pendidikan pesantren atau tradisional yang tidak diajarkan ilmu apa? Umum. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan melihat sekolah Belanda ini bagus secara kurikulum dan teratur, pakai bangku, pakai apa Pak? Pakai papan tulis dan seterusnya, berseragam. Ini diadopsi oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan dan Mbah Yai Ahmad Dahlan berhasil mengintegrasikan antara ilmu agama dengan ilmu umum itu. Dan ini kontribusi Mbah Yai Ahmad Dahlan. Meskipun integrasi atau kontribusi Mbah Yai Ahmad Dahlan ini perlu untuk diperbagi Pak. Kita di Muhammadiyah sekarang ya ilmu umum, ilmu agama. Tapi kadang-kadang yang menjadi problem semakin tidak jelas gitu. Ilmu agamanya enggak jelas, ilmu umumnya enggak jelas, sehingga yang enggak sana enggak sini. Meskipun itu sudah betul, sudah baik ya. Cumanya perlu untuk dimunculkan kualitas yang dimiliki oleh pendidikan Muhammadiyah. Tidak sekedar ilmu umum, ilmu agama, semuanya dikaji tapi semuanya menjadi tidak jelas itu. Semuanya dipelajari tapi semakin tidak jelas, tidak punya spesifikasi gitu. Kemudian healing. Healing itu pada pengobatan, lahirlah apa? PKU. Jadi feeding, schooling, healing ini semuanya yaitu apa? Bentuk implementasi dari sabilullah secara apa?
Secara apa? Secara general atau secara umum? Oke. Kalau kita lihat jawaban yang dirumuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur itu sebenarnya ada kemiripan dengan jawaban yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Surakarti. Ini saya amati Pak dari beberapa jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur, itu beberapa jawabannya persis dengan jawabannya Syekh Ahmad Surakarti. Syekh Ahmad Surakarti siapa? Sudah pernah kita kaji ya kemarin. Beliau adalah orang Sudan itu. Orang Sudan. Dan beliau berhasil mendirikan Al-Irsyad, ini perkumpulan keturunan-keturunan apa? Arab. Dan Syekh Ahmad Surakarti ini pernah interaksi secara langsung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika keduanya naik kereta api dari Jakarta ke Jogja. Itu berhadapan-hadapan. Syekh Ahmad Surakarti melihat Bayi Ahmad Dahlan ini orang pribumi ketika di kereta api sambil baca tafsir Al-Manar. Akhirnya penasaran Syekh Ahmad Surakarti ini. Kemudian saling menyapa. Ternyata ada kecocokan. Keduanya merupakan pengagum gerakan pembaruan Syekh Muhammad Abduh, dan keduanya sepakat bahwasanya tanah Jawa ini harus didakwahkan gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Abduh gitu. Sehingga ada interaksi yang cukup baik gitu. Dan 1928 Muhammadiyah melayangkan juga surat yang berkaitan dengan 5 masalah itu kepada Syekh Ahmad Surakarti karena beliau masih hidup meskipun Bayi Ahmad Dahlan sudah meninggal. Bayi Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? 1923 gitu. Syekh Ahmad Surakarti masih hidup. Syekh Ahmad Surakarti itu meninggal 1943 gitu. 1943. Jawaban Syekh Ahmad Surakarti itu dibukukan oleh muridnya ya itu. Kemudian dipublish di buku ini ya. Namanya Abdullah Bajri gitu. Di buku ini dikatakan adapun yang dimaksud dengan perkataan sabilullah ialah tiap perjalanan yang bisa mengantar kita kepada ridha Allah. Sama atau enggak? Nah, kalau bahasa Arabnya kan at-tariq al-musil ila ma yarduhu. Sama. Cumanya jawaban Syekh Ahmad Surakarti berbahasa Indonesia meskipun beliau saya kurang tahu ya, mungkin bisa bahasa Indonesia tapi tidak begitu lancar karena ini yang menulis sekretaris beliau yang orang Indonesia. Dan tiap perbuatan yang diperkenankan oleh dengan jelas dan gamblang. Sama tadi kalau di bahasa Arab kan At-tariq al-musil ila ma yardallahu min kulli amalin adinallahu fihi, sama gitu. Atau termasuk dalam lingkungan aturan-aturan din yang umum. Di jawaban Kiai Haji Mas Mansur wadakhilun tahta qawaid ad-din, itu ada kesamaan dengan tujuan untuk mempertinggi asma Allah li'ilai kalimatillah, asal sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan pesan-pesan Allah, yaitu melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang jahat, baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat dan umat, atau untuk agama kita ini yang tidak dimunculkan di HPT kita, yang dijadikan dasar oleh Syekh Ahmad Surakarti, yaitu firman Allah wa anfiqu fisabilillah. Ini berarti jihad umum atau jihad khusus Pak? Dan berinfaklah kamu di jalan Allah. Khusus atau umum? Khusus atau umum? Umum. Ini berkaitan dengan infak. Infak fisabilillah itu ya bentuk infak apapun. Misalnya dengan bangun infak ke pondok, infak ke sekolahan, infak ke rumah sakit. Infak dihubungkan di dalam ayat ini dikaitkan dengan apa? Fi sabilillah, menunjukkan perbuatan baik yang diizini oleh Allah, tujuannya apa? Li'ilai kalimatillah
itu fisabilillah. Tapi kalau waqatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ini sabilullah secara umum atau khusus? Khusus, berkaitan dengan apa? Jihad secara fisik. Tapi ayat ini menarik, Pak. Perintah berperang itu ada alasannya. Waqatilu, dan berperanglah kamu fisabilillah di jalan Allah, atau waqatilu, dan perangilah fisabilillah di jalan Allah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memperangi kalian atau kamu. Berarti diserang baru membalas menyerang. Ini jihad ofensif atau defensif, Pak? Defensif, yaitu pembelaan. Kenapa Nabi melakukan peperangan? Karena sebuah situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk berperang. Jadi jihad yang ada dalam Islam itu tidak lepas dari historitas dan konteks yang ada. Sehingga dalam mengaplikasikan jihad harus ada ketentuannya. Bukan asal comot ayat jihad kemudian bom sana bom sini, itu yang menjadi masalah, Pak, gitu. Dan juga jihad itu harus dideklarasikan oleh penguasa. Ini yang menjadi catatan, ya. Sehingga kalau orang menggunakan ayat jihad untuk menyerang, yang diserang juga orang Islam, itu jadi masalah, gitu. Oke. Tetapi yang penting untuk kita coba telusuri, Pak, dalam fikih, dalam apa? Fikih. Ketika bicara tentang al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 asnaf, diantaranya apa? Sabilullah. Itu ternyata ketika memaknai sabilullah secara khusus, bukan secara apa? Umum. Dan ini konsekuensinya nanti berkaitan dengan bolehkah kita membayar zakat untuk sabilullah secara umum, kayak bangun sekolah, bangun rumah sakit, bangun pondok, itu bolehkah dari dana zakat? Tapi kalau kita lihat dalam perspektif fikih, ya, ini di kitab Alfiyatuz Zubat, dalam fikih apa? Syafi'i. Wa fi sabilillahi ghazin ikhtasab wa ibnus sabili dzuftiqarin ightarab. Wa fi sabilillah, dan di jalan, dan fi sabilillah itu ghazin, tentara yang melakukan apa? Perang. Ihtasab, yang dia tidak mengharapkan upah, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Wa ibnus sabili, dan ibnu sabil, yang disebut ibnu sabil itu apa? Dzuftiqarin, orang yang butuh atau orang yang fakir, ightarab, yang jauh dari rumahnya atau kampungnya. Maksudnya apa? Orang melakukan perjalanan, bekalnya habis, jauh dari apa? Kampung. Tapi yang menjadi kajian kita, wa fi sabilillah, dan di dalam sabilullah itu ghazin, tentara. Tentara ini kalau di syarah Zubat ini, yaitu apa? Ifadatu as-sada al-umat, dikatakan huwa kullu dzakarin ghazin, semua laki-laki yang berperang. Kalau wanita tidak dikasih, kenapa? Karena wanita tidak ada kewajiban untuk berperang. Ihtasab, maksudnya tatawwa'a bil jihad, dia melakukan jihad secara relawan, bukan menginginkan apa? Gaji. Wa talaba thawabahu minallah, hanya ingin pahalanya dari Allah. Bi allam ya'khud ala ghazwihi syai'an minal fai, dan dia tidak mengambil dari peperangan itu sesuatu dari fa'i. Fa'i itu apa? Ramasan. Bedanya fa'i dengan ghanimah apa? Ghanimah temuan, kalau fa'i nah nemunya di mana? Saat perang. Jadi kalau ghanimah itu rampasan perang.
yaitu harta yang diperoleh oleh kaum muslimin dengan apa? Peperangan melawan musuh. Tapi kalau fa'i itu tanpa peperangan. Tadi tanpa apa? Peperangan. Ya tadi ada barang ketika berperang, kayak di Palestina itu kan barang itu kan di mana-mana Pak, karena sudah digempur semuanya kan gitu. Itu diambili kan misalnya gitu. Itu apa? Fa'i. Jadi kalau apa? Fisabilillah, dia tidak ingin mendapatkan apa? Fa'i, karena dia perangnya hanya mengharap apa? Ridha Allah. Dan di sebagian bahasa ahli fikih ya, yang disebut sabilillah itu wahum ghuzatun la fai'a lahum, yaitu para tentara yang tidak mendapatkan apa? Fa'i. Dalam konteks sekarang yaitu tentara sukarelawan, dia bukan tentara resmi yang digaji oleh negara gitu. Kalau konteks sekarang, kalau tentara yang resmi milik negara itu kan ada gajinya. Kalau misalnya jenengan orang sipil ikut apa? Berperang, itu berhak mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan jatah zakat atau bagian zakat, dikategorikan fi sabilillah. Meskipun kaya, misalnya jenengan cukup kaya tapi ikut apa? Perang gitu. Itu boleh mendapatkan zakat. Dikasih perlengkapan apa? Perang. Kalau dalam fikih karena masih zaman dulu ya dikasih farosan, dikasih apa? Kuda. Kalau sekarang ya enggak kuda Pak. Kasih tank, kasih apa? Wasilahan. Kalau dulu silahan ya cukup apa? Panah atau pedang. Tapi kalau sekarang ya enggak gitu. Kasih apa? Kasih tembak, enggak tahulah macam-macamnya itu ya. Ini yang disebut apa? Fi sabilillah. Tapi sebelum ke sini Mbak, nanti kita apa? Kita bahas di belakangan ya. Intinya dalam fikih fisabilillah itu apa? Tentara yang ikut perang secara suka rela, sehingga nanti memberikan implikasi terhadap sebuah hukum. Kalau zakat itu dikasihkan kepada sabilillah secara umum boleh atau tidak. Tapi kalau mau diaplikasikan ini secara literal, terus kita bagaimana memberikan zakat pada fi sabilillah yang sekarang secara umum bisa ditemukan atau enggak? Bisa, tapi di Palestina. Kalau di Palestina kan enggak setiap apa? Perangnya kan tidak selalu tuh. Di konteks Indonesia di mana kan? Kan nanti fisabilillah ini enggak dapat apa jatah zakat kalau dipahami secara apa? Khusus atau literal. Tapi sebelum nanti kita masuk ke situ ya, ada 3 terminologi dalam masalah 5 ini yang saya istilahkan dengan integrasi interkoneksi. Ini bahasanya Profesor Amin Abdul. Integrasi interkoneksi itu apa? Satu dan saling berkaitan atau berhubungan. Ada 3 istilah. Yang pertama ad-din, agama, wal ibadah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga sabilullah. Thalathu kalimatin muttahidatun bidzat. 3 kalimat yang esensinya sama. Mukhtalifatun bil i'tibar. Tapi secara redaksional berbeda. Tapi secara esensi atau substantif apa? Sama. Agama, ibadah, sabilullah, esensinya sama atau enggak Pak? Sama, menuju siapa? Menuju ridha Allah. Kita beragama ya ingin ridha Allah, beribadah ridha Allah. Kita menempuh sabilullah ya supaya mendapatkan ridha Allah. Wa dzalika haitsu inna nadinu bidzalikal wad'. Kalau kita beragama dengan aturan Allah, wa nudanu 'alaiha ay nakhda'u lahu, kita tunduk pada aturan Allah,
wa nujaza alaih, kita mendapatkan balasan. Kalau orang beragama kan berkaitan dengan ketundukan dan apa? Balasan. Kalau kita taat balasannya apa? Surga. Kalau kita maksiat neraka. Sumiyat bidin, itu dinamakan agama. Berarti agama itu berkaitan dengan ketundukan terhadap aturan atau apa syariat. Konsekuensinya apa? Ada balasan baik pahala atau siksa. Itu kalau agama. Wa min haitsu inna nata'abbadu wa nataqarrabu bihi ila Allah. Kalau dari sisi kita mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah, itu dinamakan apa? Sumiyat bil ibadah. Itu disebut apa? Ibadah. Wa min haitsu inna nasir wa natawassalu bihi ila Allah. Kalau dari sisi kita berjalan dan berusaha untuk wusul sampai kepada Allah, sumiyat bisabilillah, itu dinamakan apa? Sabilullah. Sehingga semuanya maknanya secara substantif sama, ingin sampai pada Allah. Kalau bicara tentang balasan itu apa? Apa tadi? Ad-din, yaitu agama. Kalau kita bicara penghambaan, ibadah. Kalau kita bicara perjalanan kita menuju Allah, sabilullah. 3 kalimat secara substantif dan esensi sama, tapi secara redaksional apa? Berbeda. Bisa dipahami ya? Tapi kapan kita menyebut agama, ibadah, sabilullah, itu bisa penggunaannya apa? Beda-beda meskipun apa? Esensinya sama. Kalau sholat ya ibadah. Tujuannya apa? Ya, sholat itu yang menggambarkan kalau orang beragama. Kalau kita berusaha untuk menjaga sholat, itulah apa? Perjalanan yang harus apa? Dilakukan fi sabilillah. Oke. Kemudian tadi yang berkaitan dengan sabilullah, yang secara khusus tentang apa? Zakat. Muhammadiyah sebagai organisasi itu bolehkah menerima zakat? Boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak? Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bolehkah menerima zakat? Terus masuk asnaf apa? Kalau kita lihat ayat yang berbicara tentang al-asnaf ats-tsamaniyah, asnaf 8 tentang zakat itu di surah apa? At-Taubah ayat 60 ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Innama, sesungguhnya hanya, itu lil hasri, yaitu huruf restriktif, yaitu pembatasan. As-shadaqatu, ini sedekah, tapi dalam bahasa Quran zakat itu tidak selalu disebut apa? Zakat. Tapi meskipun ini sedekah, jangan pahami sedekah dalam bahasa fikih. Berarti kalau sedekah dalam fikih apa? Apa? Pemberian harta atau mengeluarkan harta secara apa? Sukarela. Itu kalau dalam bahasa apa? Fikih. Tapi innama sedekah ini sedekah wajib. Sedekah apa? Wajib. Berarti mengeluarkan zakat yang presentasinya dan kadarnya apa? Sudah ditetapkan oleh syariat. Memang kalau Al-Quran itu kadang pakai bahasa sedekah untuk menyebut zakat loh. Kadang zakat sendiri, kadang hak, kadang apa? Kadang apa, Pak? Kalau kita innamas shadaqat, ini disebut sedekah. Kadang disebut zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kadang disebut hak, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah haknya pada hari memanen. Ini kan berarti apa? Zakat yang wajib gitu. Dan terkadang disebut infak, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalau bahasa Quran itu untuk menyebut zakat itu kadang pakai zakat itu sendiri, pakai apa? Infak, pakai hak, pakai sedekah. Maknanya apa? Sama. Jadi sehingga kalau di sini dikatakan innamas shadaqatu, ini
zakat yang wajib. Lil fuqara wal masakin, fakir miskin. Bedanya fakir dengan miskin apa? Kalau fakir itu al-adim, orang yang sama sekali enggak punya. Tapi kalau miskin, orang yang apa Pak? Punya penghasilan tapi penghasilannya enggak cukup untuk dimakan. Misalnya sehari untuk makan 50.000, kalau dia hanya 30.000, itu disebut apa? Miskin. Wal amilina 'alaiha, ini yang mengurusi zakat, baik dia yang mengumpulkan, membagi, mencatat dan seterusnya. Wal mu'allafati qulubuhum, ini apa? Orang yang baru masuk Islam. Wa fi riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya atau menebus dirinya dari tuannya. Wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat zakat Pak? Dapat. Sekarang hampir semuanya orang apa? Hutang. Tapi yang dihutang untuk apa Pak? Beli mobil, kredit rumah gitu, beli motor gitu. Dizakati atau enggak itu? Kan hutang Pak. Hutang untuk kebutuhan atau untuk gaya? Untuk gaya. Sehingga yang zaman sekarang itu meskipun banyak hutang, itu malah kena zakat kadang-kadang. Tidak di, kenapa Pak? Hutang untuk umroh, hutang untuk haji juga gitu ya. Itu tidak menerima apa? Zakat. Karena wal gharimin itu orang yang berhutang sebab apa? Kebutuhan hidup gitu. Sebab apa? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu untuk makan Pak maksudnya gitu. Itu yang apa? Yang dapat zakat. Tapi kalau orang sekarang hampir semuanya hutang, tapi kan sebenarnya kehidupannya sudah cukup, tapi karena untuk gaya ya kredit macam-macam itu ya. Sampai ibadah juga kredit Pak ya. Haji kredit gitu. Wa fi sabilillah, kemudian wa binis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, berarti asnaf tsamaniyah itu ya asnaf tsamaniyah ya 8 namanya, tsamaniyah 8. Tahu yang menjadi kajiannya Pak, makna wa fi sabilillah itu apa gitu. Nah ini menarik di fatwa tarjih itu. Ada sabilun, ada Allah gitu. Sabilullah itu berarti dua kalimat yang digabung menjadi satu frase. Itu yang disebut dengan tarkib al-idhofi. Tarkib idhofi itu apa? Susunan kalimat atau frase yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Paham atau enggak gitu? Sabilullah itu jamak atau mufrad? Mufrad ya. Kalau dia tarkib idhofi, ada mudhof ada mudhof ilaih, berlaku kaidah dalam usul fikih. Kalau kalimat itu dimudhofkan itu yufidul umum, memberikan makna umum bukan khusus. Berarti sabilullah mencakup semua apa yang kita lakukan untuk mencapai apa? Ridha Allah. Jadi semua amalan yang diridhoi oleh Allah itu maknanya sabilullah. Karena sabilullah itu tarkibnya idhofi, ada mudhof dan mudhof ilaih, memberi makna apa? Umum. Memberi makna apa? Umum. Contohnya mudhof ilaih Pak. Misalnya ada kitabun, ada kolamun, ada zaitun gitu. Kitabun, ada zaitun. Zaid itu nama orang ya, kitab ya kitab. Kalau kita ingin bilang ini kitabnya Zaid, berarti kitabu Zaidin. Kitabnya apa? Zaid. Itu namanya mudhof ilaih. Jadi dalam fatwa tarjih itu fisabilillah tadi dipahami ini tarkibnya idhofi, tapi maknanya apa? Umum, tidak khusus untuk apa? Perang tadi. Untuk apa? Perang. Nah yang sekarang menjadi pertanyaan Pak,
Kalau zakat diberikan selain asnaf 8, bolehkah? Boleh atau enggak? Jawabannya tidak boleh. Terus nasibnya sekolah, nasibnya rumah sakit dan masjid, Pak. Mau dimasukkan apa itu? Kalau enggak boleh selain asnaf taman ya. Masuk sabilullah fi sabilillah, sehingga dipahami oleh tarjih asnaf fi sabilillah bisa mencakup semua kepentingan umum bagi tegaknya agama dan negara. Sehingga sabilullah yang dulu khusus berperang berubah untuk kepentingan kaum muslimin, sekarang kepentingan umum, tidak harus yang menikmati orang muslim. PKU Muhammadiyah kalau non muslim bisa berobat di situ enggak, Pak? Tapi masalahnya itu sebagian infak jenengan ya, atau zakat jenengan. Untuk itu loh. Boleh atau enggak itu? Tapi yang menikmati bukan orang Islam, sehingga ada perkembangan makna tadi yang khusus berperang untuk kepentingan. Terus tahap kedua, Pak, untuk kepentingan umat Islam, kemudian untuk kepentingan umum gitu. Tapi masalah ini, Pak, kalau kita lihat kesejarahan Islam di Indonesia itu enggak semulus apa yang jenengan bayangkan. Tapi saya enggak tahu jenengan pernah melalui sebuah masa yang ada fatwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada sekolah atau masjid. Pernah atau enggak, Pak? Pernah atau enggak, Pak? Enggak tahu, maksudnya jenengan selama hidup jenengan ada pandangan ulama atau fatwa kalau masjid itu enggak boleh dibangun dari uang zakat. Pernah atau enggak, Pak? Pernah, Pak ya? Itu tahun kapan kira-kira? Di masyarakat sekarang gitu, Pak? Waktu-waktu yang belum tahu itu uang zakat tidak boleh dibuat bangun masjid, bangun. Oh, berarti di masyarakat dulu tidak boleh ya, tapi sekarang semakin boleh, Pak. Dan bahkan apa, Pak? Kirim arwah. Lama. Dua partai juga. Itu zakatnya zakat fitrah, bukan zakat secara umum. Nah, bagaimana kalau zakat secara umum? Aduh, maksudnya zakat mal. Kalau zakat fitrah nggak boleh untuk masjid, tapi untuk siapa? Untuk Udin. Nggak dulu. Dulu kan zakat fitrah untuk apa? Pak Yai penghulu kan gitu. Nah, zakat mal, zakat fitrah nggak boleh untuk masjid. Tapi zakat mal juga atau enggak? Kalau kita lihat, Pak, ini di putusan Bahsul Masail NO yang pertama tahun berapa? 1926. Di mana, Pak? Di Surabaya. Di antara yang dibahas, Pak, zakat untuk pembangunan masjid boleh atau enggak? Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok asrama, karena semua itu termasuk sabilullah. Sebagaimana kutipannya Imam Al-Qaffal. Imam Qaffal itu salah satu imam dalam mazhab Maliki. Ketika dibawa ke Bahsul Masail, Pak, dimusyawarahkan, diperdebatkan dengan rujukan Al-Kutub Al-Mu'tamadah, kitab-kitab yang otoritatif yang secara umum, kitab-kitab dalam lingkup mazhab yang 4, tapi secara khusus mazhab apa? Syafi'i. Dan juga selain kitab fikih yang masuk kriteria Al-Kutub Al-Mu'tabarah, kitab-kitab yang diterima oleh mereka, karena kalau nggak sesuai dengan paham aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak diterima, meskipun itu kitab kuning gitu. Tapi kalau tidak sama dengan paham aswaja ya tidak
terima. Jawabannya tidak boleh, karena yang dimaksud dengan sabilullah ialah mereka yang berperang di jalan Allah. Berarti memahaminya sebagaimana dalam kitab fikih klasik tadi, sebagaimana dalam kitab apa tadi, Alfiyatuz Zubat, wa fi sabilillahi ghazin ihtasab. Yang disebut sabilullah itu apa? Orang yang berperang di jalan Allah tidak mengharapkan apa? Gaji atau fa'i tadi. Adapun kutipan Imam Al-Qafal itu adalah dhaif. Berarti kalau Imam Qafal pandangannya kayak pandangan Muhammadiyah, itu pendapatnya apa? Dhaif, lemah. Alasannya apa? Ini Pak. Jadi kalau di Basul Masail itu harus nukil kitab, nggak boleh jenengan berijtihad sendiri. Ngutip Quran, ngutip hadis. Siapa kamu kok ngutip Quran, ngutip hadis? Sudah level ijtihad atau enggak? Enggak boleh, harus merujuk pada kitab kuning. Sehingga yang dinukil adalah kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Dimashqi. Di sana dikatakan wattafaqu, para ulama sepakat ala man'il ikhraj, atas larangan atau atas larangan mengeluarkan zakat atau hasil zakat libina'i masjidin, untuk membangun masjid, au takfini mayyitin, atau untuk mengkafani mayit. Berarti kalau uang zakat tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, pembangunan rumah sakit, mengkafani mayat pun juga tidak boleh. Ini kesepakatannya siapa? Para ulama. Kemudian bagaimana pandangannya Imam Qafal tadi, Al-Qafal tadi? Nah, ini dikutip dari kitab At-Tafsir Al-Munir, atau yang nama lainnya Al-Maroh Al-Labid, yang ditulis oleh siapa Pak? Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi itu dari Banten. Banten, Jawa apa? Jawa Barat. Di sana dikatakan wa naqala al-Qaffalu, Imam Qafal mengutip an ba'dil fuqaha, dari sebagian ahli fikih, annahum ajazu, bahwasanya mereka membolehkan sarfas shadaqat, mendistribusikan zakat ila jami'i wujuhil khair, untuk semua sektor-sektor kebaikan, atau untuk sektor-sektor atau amal kebaikan. Min takfinil mauta, kayak untuk memberi kafan orang yang meninggal. Wa bina'il husun, pembangunan benteng. Wa imaratil masjid, pembangunan masjid. Li'anna qawlahu ta'ala, karena firman Allah Ta'ala fi sabilillah amun fil kul, adalah bersifat umum, mencakup keseluruhan. Tapi pendapat Imam Qafal ini meskipun relevan dalam konteks sekarang, bertentangan dengan pendapat madhab dan bahkan kesepakatan para ulama, sehingga ketika itu didhaifkan. Pendapat ini dianggap apa? Dhaif, pendapatnya Imam Qafal. Tapi ijtihad itu mengalami apa? Perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kita menganggap pandangan ulama di abad pertengahan yang memahami fisabilillah itu hanya ghazin ihtasab, tentara yang tidak mendapatkan upah, tidak mau menerima fa'i, terus bagian fisabilillah ini kan akan kosong Pak, kan nggak mendapatkan apa-apa toh. Kalau jenengan misalnya mau ngasih zakat untuk fisabilillah, sekarang di mana nyarinya? Nggak ada, ya. Nggak ada. Tapi sementara itu ada kepentingan umum atau amal sosial, ada sekolah, ada rumah sakit, ada masjid. Ini juga butuh uluran tangan yang dari zakat. Kalau mengandalkan infak dan sedekah, cukup atau enggak Pak?
Infaknya jenengan tiap Jumat cuma 2.000, itu pun kadang nggak infak. Terus kapan selesainya bangun masjid? Orang kaya tadi zakatnya nggak boleh dikasihkan ke masjid, sehingga ijtihad mengalami apa? Perubahan. Tapi menariknya, jawabannya Ki Haji Mas Mansur tadi sudah tahun berapa? 1942. Muhammadiyah kalau ijtihad sangat progresif. 1942 sudah bilang kalau sabilullah itu ada makna umum, ada makna khusus. Mana umumnya? Ya semua yang berkaitan dengan kemaslahatan orang muslim atau kepentingan umum. Ini luar biasanya Pak ijtihad Muhammadiyah yang progresif Pak. Sehingga Ihya'ul Ijtihad, menghidupkan ijtihad itu dalam Risalah Islam Berkemajuan digambarkan apa? Salah satu dari 5 karakteristik Islam yang berkemajuan yang dipahami oleh Muhammadiyah gitu. Artinya ijtihad ini mungkin di waktu awal banyak dikritik Pak, karena bertentangan dengan apa? Kitab fikih klasik. Kalau fisabilillah itu ya hanya tentara yang tidak mendapatkan upah atau tidak mau menerima fa'i tadi. Tapi ternyata di konteks sekarang sangat apa? Relevan itu. Gimana Pak? Ya kan, makanya kan hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi. La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuri al-asminah wal amkinah. Tidak dipungkiri ada perubahan hukum ketika situasi dan kondisi apa? Berubah. Tapi kalau ibadah tidak. Tapi zakat itu meskipun ibadah makhdoh, tapi dia makulatul makna, bisa dipahami rasionalitasnya. Zakat dimensinya apa? Sosial. Sehingga sosial ya sesuai dengan perkembangan sosial. Kalau dipahami terlalu saklek, ya nanti zakat ya tidak apa Pak? Tidak bisa menjadi solusi sosial. Misalnya orang-orang yang memahami secara literalis, zakat profesi itu tidak ada karena nasnya tidak ada yang sorih. Nanti yang kasihan petani gitu. Petani apa nisabnya berapa? 7,5 kintal gitu. 7 kintal apa? Setengah berupa beras, panennya 3 bulan sekali gitu. Kalau diuangkan, kalau beras 1 kilonya 10.000 ya 7.500.000. Kadar zakatnya 5 atau 10%. Tapi sekarang profesi banyak berkembang. PNS macam-macam, dokter, kemudian pejabat. Itu dalam 1 bulan berapa Pak? Terus nggak wajib zakat. Ya, terus mana nilai keadilan Islam? Akhirnya yang petani sudah kehidupannya susah, diuber berapa Pak? Zakat itu. Yang orang yang penghasilannya banyak nggak kena zakat. Makanya apa? Ijtihad itu penting. Kalau tidak, nanti Islam ini akan apa? Tidak bisa memberikan apa? Solusi terhadap perkembangan zaman itu. Mungkin sekian, kalau ada yang ditanyakan silakan. Atau enggak ada? Karena semuanya sudah jelas ya. Jelas atau belas? Oke ya. Oke, kita tutup kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.